Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem penamaan. Dengan saya sendiri, Lisdini Nopianti dari kelas IF 18D, dan ada rekan saya, Isnaini Hidayah, kemudian Fikri Ramadhani, dan M. Aref Nurul Huda. Konsep dari penamaan sebuah entitas dalam sebuah sistem tersebar di mana konsep nama yang independen dari cara mengakses entitas tersebut melahirkan beberapa cara penamaan seperti plate naming, structured naming, dan atribut based naming. Pada presentasi ini akan diterangkan pula teknik-teknik menemukan alamat sebuah entitas dari nama yang dimiliki entitas tersebut, name resolving. 1. Pentingnya masalah penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Yang diwakilinya. 2. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas atau file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar pengguna, manusia ataupun mesin, perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address atau alamat. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya. Ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system yaitu 1. Flat naming, 2. Structured naming, 3. Attribute based naming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isnaini Hidayah. Perkenalkan, nama saya Isnaini Hidayah dari IF 18D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu flat naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederet bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat atau resolving. Pada sistem penamaan flat naming yaitu yang pertama yaitu broadcasting atau multicasting. Yang kedua ada forwarding pointer. Yang ketiga ada home base approach. Yang keempat hierarchical search tree. Selanjutnya yaitu yang keempat structure naming. Flat naming baik dalam menamai mesin tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung pengguna nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini.
Selanjutnya yaitu ada namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Ada dengan dua macam simpul pada graf yang mempresentasikan namespace, yaitu satu, simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Yang kedua yaitu ada simpul directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjukkan pada dari simpul daun lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Huda. Ini anak. Y. Kemudian ada name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses nama resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Lanjut. Kemudian ada implementasi namespace. Namespace adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna atau manusia maupun komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server nama server. Namun, pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server. Kemudian ada atribut basic naming. Penamaan secara datar atau flat dan terstruktur secara umum memberikan sebuah cara untuk merepresentasi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi atau location independent. Penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan atribut based naming atau penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Nah, next. Gantian, Fikri, gantian. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fikri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadhani dari IPA 18C. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada directory service. Yang pertama, sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Yang kedua, pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut-atribut yang akan diletakkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Dan di sini ada contohnya. Sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima, judul, tanggal, dan sebagainya yang dapat menjadi kriteria pencarian.
Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan atau filtering ditambahkan, dan di mana penyaring akan memilih email yang boleh masuk berdasarkan atribut-atribut yang berkenan dengan konsep seperti tidak bervirus, spam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh di atas. Di sini ada RDF atau Resource Resolution Framework, adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada implementasi hierarkis Lightweight Directory Access Protocol. LDIP atau Lightweight Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service pada penggunaan sistem operasi jaringan dari Microsoft seperti Microsoft Windows NT, Windows 2000, dan Windows 2003. Lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDIP, sedangkan para pengguna sistem operasi turunan Linux seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal OpenLDIP sebagai implementasi dari LDIP. Pada LDIP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Directory entries dapat dibandingkan dengan resource record pada DNS. Setiap record berisi kumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Di sini ada sekumpulan directory entries dalam LDIP disebut sebagai Directory Information Base atau DIB. Pentingnya DIB adalah bahwa setiap record memiliki nama unik dan dapat dicari yang dikenal sebagai relative distinguished name RDM. Di sini ada tabel-tabelnya yang menjelaskan atribut. Selanjutnya, seperti halnya pada DNS menggunakan RDN, menghasilkan hierarki kumpulan directory entries yang dikenal sebagai Directory Information Tree atau DIT. Sekian dari saya.